Saka, betulkah seperti itu? Tidak benar semuanya. Saya nggak pernah bilang apa-apa. Saya malah jadi korban. Saya dipukulin, disiksa, dijejak, sampai disetrum, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Siapa yang menyiksa kamu, Setiap Saka? hari kayak gitu. Dipukulin. Siapa yang menyiksa? Polisi. Baik, saya langsung ke Butit. Seorang pelaku kasus Vina akhirnya buka suara bahwa dirinya adalah korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat. Ia mengaku mendapatkan penganiayaan dari oknum aparat kepolisian. Ia lalu bercerita terkait dengan kronologi kejadian dirinya ditangkap oleh aparat kepolisian. Isi bensin. Habis pulang isi bensin, tiba-tiba udah ada polisi. Saya nyamperin. Habis nyamperin, saya langsung ditangkap tanpa sebab sama sekali. Tidak dipertanyakan kasusnya apa, masalahnya apa, tidak sama sekali. Awalnya, ia diminta oleh salah seorang keluarganya untuk membeli bensin. Namun saat tiba di rumahnya, sudah banyak aparat kepolisian yang sedang menunggu dirinya. Ia lalu mendatangi kerumunan tersebut. Tidak berselang lama, ia langsung ditangkap oleh aparat kepolisian. Tentu saja ia sangat kaget karena ia tidak tahu apa penyebabnya dan ia tidak ditanya oleh aparat kepolisian tersebut. Anda? Waktu tanggal 27 lagi ada di mana? Lagi ada di rumah, main sama teman, ada di rumah. Dan ketika Anda akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian, itu seperti apa prosesnya, Saka? Habis ngapain? Waktu itu saya baru bangun tidur, main ke rumah saudara. Itu saudara pun nyuruh saya ngisi bensin sama adiknya. Nah, habis itu kan saya mau. Sebelumnya, terungkap fakta baru mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 silam. Hal tersebut diungkapkan oleh tim kuasa hukum 8 tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon dan pacarnya Eki. Mereka menilai banyak kejanggalan terhadap tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon, mereka pun mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Kalau di visum Dr. Rahma Diarnita yang pertama kali menerima korban atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada bagian tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum. Mereka adalah Jogi Nenggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muron, dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Cindy sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Saudara Dhani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali, sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Ini tuntutan jaksa. Kemudian Ia mengungkapkan rasa kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Ia ingat betul ketika vonis seumur hidup disampaikan, ia kecewa karena faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada dan perut. Tetapi hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Itu fakta pertama. hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Andri Nurrohman berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap, tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Itu hasil otopsi. Titin juga menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi utuh. Semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan, dan saat dilakukan otopsi baju itu akan dikubur dan diangkat kembali secara utuh. Tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Menurut Titin, perbedaan antara tuntutan dan hasil visum sangat mencolok.
sebelum tayang proses syuting itu Oh gitu. pernah ada yang datang. Datang. Iya 2 orang. Kenapa minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti bikin ramai lagi gitu? Saya bilang ini kan hak saya keluarganya. Yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak.